Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Hari ini Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari film Battle Through the Heaven, yaitu episode 119. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memasuki ruangan sunyi. Hatinya dipenuhi tekad untuk menyerap aura spiritual, energi misterius yang sangat berharga bagi alkemis. Selama era kuno, alkemis bisa mengakses aura ini dengan mudah. Tetapi di zaman sekarang, kemampuan itu telah lama hilang. Berbekal rumus mantra dari bubuk makanan roh, Xiaoyan mencoba merasakan aura tersebut. Perlahan ia merasakan benang tipis energi yang tersembunyi dalam energi alam sekitar, sebuah pencapaian langka yang mengundang kegembiraan dalam dirinya. Namun kegembiraan Xiaoyan berkurang ketika menyadari dirinya tak punya metode untuk menyerap aura spiritual ini. Aura tersebut sangat rapuh dan mudah hancur. Dalam keputusannya, Xiaoyan memilih menggunakan metode penyerapan kasar, menyerap energi alam yang mengandung aura spiritual langsung ke dalam tubuhnya. Meskipun upayanya seringkali gagal, ia terus berusaha dengan perlahan memurnikan aura spiritual yang berhasil ia kumpulkan, walau dalam jumlah yang sangat kecil. Sepanjang malam, Xiaoyan berlatih tanpa henti. Akhirnya berhasil menyerap 8 gumpalan aura spiritual. Meski jumlah ini kecil, penyerapan tersebut memberikan kesegaran pada jiwa dan pikirannya. Seperti latihan panjang yang penuh manfaat. Xiaoyan yakin dengan konsistensi, ia akan mencapai tingkat alkemis ke-8, pencapaian besar yang bisa membawa namanya dikenal dan dihormati di benua Douqi. Pada pagi harinya, Xiaoyan yang segar siap menghadapi 5 klan besar, momen penting yang akan menentukan nasib klan Ye. Saat berjalan keluar, ia disambut penuh harap oleh Ye Zong dan yang lainnya. Xiaoyan menguatkan dirinya, siap menghadapi tantangan di depan karena nasib klan Ye kini ada di tangannya. Di episode berikutnya, 5 klan besar berkumpul di kota Pil Suci untuk tes tahunan. Sebuah acara bergengsi yang menjadi perhatian banyak pihak karena menentukan posisi strategis dalam Menara Pil. Aula khusus yang dibangun oleh Menara Pil menjadi tempat berkumpulnya klan-klan besar. Salah satunya klan Ye yang posisinya tengah terancam. Jika gagal, klan Ye akan dikeluarkan dari eselon atas, sebuah posisi yang dihormati, dan disusul oleh klan lain yang menunggu kesempatan tersebut. Kerumunan orang-orang kuat dari berbagai faksi memenuhi tempat ini, berharap menyaksikan nasib klan Ye yang berada di ujung tanduk. Xiaoyan bersama kelompok Ye Zong melangkah memasuki aula, disambut dengan tatapan merendahkan dari para penjaga dan peserta lain. Reputasi klan Ye yang dulu pernah gemilang kini tergerus waktu, dan sikap sinis dari orang-orang di sekitarnya semakin mengingatkan Ye Zong akan posisinya yang terpojok. Di dalam aula, mereka menemukan 4 kursi utama yang dihuni oleh klan Dan, Bai, dan Qiu. Masing-masing siap menunjukkan kekuatan mereka. Ketika Xiaoyan melihat salah satu anggota klan Dan yang dikenalnya, gadis itu membalas tatapannya dengan malu-malu. Ye Zong menunjukkan klan Bai yang dipimpin oleh Bai Ying, sosok dingin yang juga tidak ramah terhadap kelompok mereka. Situasi semakin memanas ketika klan Chao akhirnya tiba dengan sosok yang memikat perhatian seisi aula. Seorang wanita yang dikenal dengan kecantikannya yang anggun sekaligus mengintimidasi. Kehadirannya menambah ketegangan di aula, mengingat klan Chao memiliki banyak bakat kuat yang bisa mengancam posisi klan Ye. Dengan ketegangan yang memuncak, Ye Zong mengutarakan kekhawatirannya pada Xiaoyan mengenai kekuatan dan pengalaman para pesaing, khususnya Cao Xiu dan Dan Xuan. Saat ini klan Ye benar-benar membutuhkan kemenangan dalam ujian ini untuk bertahan. Tetapi tantangan yang harus mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Semua mata kini tertuju pada mereka, menunggu apakah klan Ye mampu bangkit kembali atau akan tenggelam dalam sejarah sebagai klan yang gagal mempertahankan kejayaannya.
Dalam aula besar, seorang wanita berpakaian hitam bernama Cao Ying memasuki ruangan dengan karisma yang kuat. Penyihir terkemuka dari klan Cao ini dikenal sebagai sosok yang potensial menjadi salah satu pemimpin raksasa di Menara Pil, tempat yang menjadi pusat bagi para alkemis di benua tersebut. Semua mata tertuju padanya, terpesona oleh daya tarik sekaligus aura kekuasaannya yang menggetarkan. Cao Ying tak hanya menjadi idola bagi para alkemis, tetapi juga memikul ambisi besar yang berpotensi mengubah struktur Menara Pil di masa depan. Saat Cao Ying berjalan ke tempat duduk klannya, ia bertemu dengan Dan Chen, seorang alkemis muda berbakat dari klan Dan. Tatapan mereka bertemu, dan sejenak terjadi ketegangan antara mereka. Keduanya, meski bersaing dalam ambisi dan keterampilan, memendam rasa hormat yang terpendam satu sama lain. Cao Ying dengan angkuh menggoda Dan Chen, mempertanyakan apakah ia bisa menyainginya di Pil Gathering, kompetisi yang sangat prestisius bagi alkemis. Sementara itu, tatapan tajam dari Xiaoyan, seorang alkemis muda dengan kekuatan tersembunyi, tak luput dari perhatian Cao Ying. Cao Ying mengambil tempat duduknya, dan kompetisi pun segera dimulai. Seorang tetua bernama Seng Yao, sosok yang dihormati di Menara Pil, memulai tes dengan sebuah pidato singkat. Sesepuh ini merupakan salah satu pemimpin dari 8 tetua agung di Menara Pil, menjadikannya figur yang disegani. Suasana hening di aula ketika Seng Yao mengundang para kandidat untuk bersiap, dan seluruh perhatian tertuju pada Xiaoyan, pemuda yang memiliki beban besar untuk menyelamatkan klannya dari kehancuran. Di tengah ketegangan itu, Xiaoyan berdiri dengan tenang, didorong oleh harapan dan dukungan dari rekan-rekannya. Saat memasuki arena, ia sadar bahwa nasib klan Ye kini berada di pundaknya. Dengan semangat yang membara dan tekad kuat, Xiaoyan melangkah maju, memulai perjuangan besar untuk membuktikan kemampuannya sebagai alkemis yang layak bersaing di antara para jenius dari 5 klan besar. Ketika Xiaoyan berdiri, 4 kandidat dari klan besar lainnya turut berdiri. Di aula besar itu, tatapan semua orang terpaku pada kelima sosok yang akan berpartisipasi dalam tes. Kandidat dari klan Dan, Cao, Bai, dan Qiu memiliki reputasi dan kemampuan yang kuat, membuat situasi semakin mencekam. Penatua Cheng yang memiliki sedikit ikatan dengan klan Ye di masa lalu memulai jalannya tes dengan memanggil semua kandidat untuk masuk ke arena. Pengetesan kali ini adalah uji jiwa yang menjadi penentu apakah mereka layak menjadi alkemis terkemuka. Masing-masing kandidat harus menunjukkan kekuatan jiwa mereka dengan mencapai skor tertentu. Setiap kandidat maju satu persatu. QG dari klan Q mencapai skor 707, menunjukkan kekuatan spiritual yang cukup tangguh. Lalu disusul oleh Bai Ying dari klan Bai dengan skor 785, membawa kebanggaan bagi klannya. Setelah itu, Cao Xiu dari klan Cao berhasil mencapai skor 846 yang menimbulkan kekaguman dari para penonton. Namun, sorotan utama tertuju pada Dan Xuan dari klan Dan. Sebagai penerus potensial klannya, ia mencatatkan skor tinggi 903 yang membuat para tetua dan hadirin terpukau. Dalam suasana yang kian memanas, Dan Xuan menunjukkan kualitas spiritualnya yang luar biasa dan mendapat perhatian dari Cao Ying, salah satu sosok paling berbakat di arena. Saat tiba giliran Xiaoyan, semua tatapan beralih kepadanya. Ini adalah kesempatan terakhir klan Ye untuk bertahan. Jika Xiaoyan tidak mencapai 3 besar, klan Ye akan kehilangan posisinya di kalangan alkemis terhormat. Xiaoyan melangkah maju di tengah tatapan penuh harap dari anggota klan Ye, terutama Ye Zong yang begitu cemas. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan bersiap untuk menyalurkan kekuatan spiritualnya, bertekad menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar nama yang terkenal. Dengan penuh ketenangan, Xiaoyan menyentuh tablet batu di hadapannya. Hasil ini akan menentukan nasib klan Ye yang sudah lama meredup di dunia alkemis. Semua orang menanti-nantikan hasilnya. Sementara Xiaoyan menyatukan seluruh fokusnya, menunjukkan sikap tenang dan penuh percaya diri yang mungkin akan memberi harapan baru bagi klan Ye di ujian yang genting ini. Dalam suasana yang penuh ketegangan, semua perhatian tertuju pada Xiaoyan saat dia mendekati tablet batu untuk mengikuti ujian pertama yang akan menentukan nasib klan Ye dalam persaingan
untuk tetap menjadi bagian dari 5 klan besar. Beban ini sangatlah berat karena klan Ye hanya akan lolos jika mereka berhasil mencapai 3 besar di setiap bagian ujian. Tatapan tajam dan sinis datang dari Cao Dan yang meragukan kemampuan Xiaoyan untuk melampaui para pesaing kuat lainnya seperti Dan Xuan, Cao Xiu dan Bai Ying. Namun tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan, Xiaoyan maju dengan mantap, menyentuh tablet batu dengan penuh keyakinan. Sesaat setelah dia memulai tes, atmosfer di aula berubah menjadi tegang dan hening. Xiaoyan membangkitkan kekuatan spiritual yang besar dan mengesankan, hingga menyebabkan badai spiritual yang tak terlihat muncul di sekelilingnya, mengejutkan semua orang yang hadir. Di tengah keterkejutan para peserta lain, Xiaoyan berhasil mencatatkan nilai jiwa sebesar 1395, jauh melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Cao Ying, seorang alkemis berbakat dari klan Cao. Nilai ini membuat seluruh aula terdiam dalam kekaguman. Terutama Cao Ying tak menyangka bahwa ada seorang yang mampu melampaui dirinya dalam ujian ini. Dengan nilai yang begitu tinggi, Xiaoyan membuktikan bahwa kekuatannya luar biasa dan nasib klan Ye berada di jalur yang aman untuk bertahan dalam persaingan. Penatua Cheng yang awalnya tampak ragu, kini menunjukkan penghargaan yang besar terhadap Xiaoyan dan mengucapkan selamat kepadanya atas pencapaian luar biasa tersebut. Di sisi lain, Ye Zong dan Xin Lan yang menonton dari kursi klan Ye merasa sangat lega dan penuh syukur. Mereka percaya bahwa dengan hasil yang diraih, Xiaoyan akan mampu mempertahankan posisi klan Ye di antara 5 klan besar. Di tengah sorakan dan pujian dari banyak orang, perhatian Xiaoyan kemudian tertuju pada sosok wanita misterius, Cao Ying. Tatapan menggoda dari Cao Ying yang dikenal memiliki pesona iblis membuat Xiaoyan waspada. Dia menyadari bahwa wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Pertemuan mereka ini menandai awal dari persaingan ketat yang akan membawa Xiaoyan ke tahap berikutnya dalam perjalanan mengukir nama besar di dunia alkemis. Penatua Cheng mengumumkan ujian baru bagi kandidat yang disebut kontrol spiritual. Ujian ini menguji kemampuan mereka untuk mengendalikan kekuatan spiritual dengan menggunakan soul testing bead, sebuah manik yang tampak ringan namun memberikan tekanan luar biasa pada jiwa. Para peserta dilarang menggunakan douki dan harus mengangkat manik-manik itu hanya dengan kekuatan spiritual. Penatua Cheng memberitahu bahwa Cao Ying, seorang alkemis terkenal, pernah memecahkan rekor dengan mengangkat 89 manik, dan semua orang penasaran apakah Xiaoyan mampu melampaui prestasi tersebut. Saat ujian dimulai, Xiaoyan dan para pesaing menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menangkap manik-manik yang berjatuhan dari langit-langit. Masing-masing peserta berusaha keras, tetapi beberapa dari mereka seperti Qiu Qi dan Bai Ying akhirnya menyerah karena jiwa mereka tidak mampu menahan beratnya. Xiaoyan dengan tenang dan cermat menggunakan tangan tak terlihat dari kekuatan spiritualnya untuk mengumpulkan manik-manik tersebut satu persatu. Keahlian dan ketelitiannya membuat unggul dari yang lain, bahkan setelah Dan Xuan, salah satu pesaing yang tangguh, menyerah. Dengan keterampilannya, Xiaoyan berhasil mengumpulkan 93 manik, memecahkan rekor Cao Ying. Penampilannya membuat para penonton kagum, sementara Cao Ying sendiri terlihat terpikat oleh kemampuan Xiaoyan. Ujian tersebut tidak hanya menunjukkan kekuatan spiritualnya, tetapi juga kontrol yang luar biasa yang dimilikinya sebagai seorang alkemis. Wajah-wajah di sekelilingnya berubah takjub, termasuk Penatua Cheng yang merasa puas dan bangga melihat potensi baru ini muncul di kalangan alkemis muda. Dengan kemenangan tersebut, Penatua Cheng mengumumkan ujian terakhir, di mana para peserta akan bertarung menggunakan serangan spiritual dalam lingkaran. Namun kejutan datang saat Cao Ying mengajukan permintaan agar dia menggantikan seorang anggota klannya dan bergabung dalam pertarungan. Gairah kompetitif dan rasa ingin tahu Cao Ying terhadap kemampuan Xiaoyan semakin membara. Xiaoyan berhadapan dengan Cao Ying, seorang alkemis hebat dari Menara Pil yang memiliki keterampilan spiritual luar biasa. Xiaoyan merasa tertantang dan tidak ingin mundur, terutama karena ia ingin memahami kekuatan lawannya lebih baik menjelang pertemuan Pil Gathering.
Bagi Xiaoyan, kesempatan untuk mengukur kemampuan Cao Ying adalah peluang berharga yang bisa memberinya wawasan tentang kekuatan spiritual yang ia hadapi. Saat Cao Ying memperlihatkan keterampilan jiwanya, Xiaoyan terpesona oleh kekuatan spiritual yang begitu terkontrol dan tajam. Teknik Cao Ying yang menggunakan segel tangan untuk memperkuat serangan spiritual mengingatkan Xiaoyan akan kemampuan yang setara dengan teknik Dou, membuatnya semakin ingin menguasai keterampilan semacam itu. Xiaoyan merasakan bahwa keterampilan ini bisa menjadi alat pelestarian hidup yang kuat dan bisa membantunya dalam pertarungan sengit. Perlawanan Xiaoyan melawan serangan Cao Ying membawanya mundur beberapa langkah. Namun ia tidak menyerah. Setiap pukulan dan serangan spiritual yang mereka lepaskan memperlihatkan ketahanan dan kemampuannya. Meski ia belum bisa menyamai kekuatan Cao Ying, dengan tekad yang membara, ia coba mempelajari gerakan Cao Ying dalam setiap segel tangan yang ia bentuk, berusaha memahami pola dan kekuatan di baliknya. Pada akhirnya, setelah serangkaian serangan keras yang bertubi-tubi, Xiaoyan mendapati dirinya secara tak terduga mampu meniru teknik segel tangan Cao Ying. Pengamatan intens dan kontrol spiritual yang telah ia asah memberikan Xiaoyan kemampuan untuk menciptakan segel yang sama persis. Ini membuat Cao Ying terkejut dan menunjukkan betapa cepatnya Xiaoyan belajar dan berkembang dalam kekuatan spiritual. Xiaoyan, meskipun baru saja menguasai keterampilan jiwa, mampu mengumpulkan kekuatan spiritual besar untuk menghadapi Cao Ying, seorang penyihir berpakat dari klan Cao. Tekniknya terlihat kasar dan kurang terasah dibandingkan dengan Cao Ying, tetapi semangat dan kecepatan belajarnya mengejutkan semua orang, termasuk lawannya. Cao Ying terheran melihat Xiaoyan mampu meniru teknik yang baru saja dilihatnya, meski itu tidak semudah yang terlihat. Dengan cepat, segel tangan spiritual Xiaoyan mulai terbentuk dan bertumbuh dengan badai spiritual yang diciptakan oleh Cao Ying. Ledakan besar terjadi di arena, menyebabkan semua yang menyaksikan terdiam. Setelah debu mengendap, terlihat bahwa meskipun kedua belah pihak menunjukkan dampak kekuatan yang berbeda, Xiaoyan ternyata keluar sebagai pemenang sesuai aturan pertandingan. Penampilan kedua petarung mencerminkan hasil yang menarik. Xiaoyan tampak lebih terluka dibandingkan Cao Ying yang hampir tidak tersentuh, tetapi dia tetap bertahan dalam lingkaran pertarungan. Penatua Cheng yang menjadi saksi pertarungan ini tampak lega karena ketegangan telah berakhir. Meskipun dengan aula yang rusak oleh pertempuran mereka, Cao Ying dengan elegan mengakui kekalahan kecilnya dan menerima kemenangan Xiaoyan dengan ucapan penuh makna. Meski menang, Xiaoyan menyadari bahwa kemenangan ini lebih karena keberuntungan dan kecerdasannya dalam memanfaatkan kesempatan daripada keunggulan mutlak. Dia pun merasakan bahwa Cao Ying belum menggunakan seluruh kekuatannya. Kesempatan untuk mempelajari jejak tangan spiritual milik Cao Ying adalah kesempatan langka, tetapi ia tahu bahwa Cao Ying tidak akan dengan mudah menunjukkan semua keterampilannya di masa depan. Xiaoyan yang tetap rendah hati berjanji pada dirinya untuk meningkatkan kemampuannya guna menghadapi persaingan sengit yang akan datang, terutama dengan kehadiran Cao Ying dalam Pil Gathering mendatang. Cao Ying meninggalkan arena dengan senyuman menggoda, memberikan tantangan tersirat kepada Xiaoyan. Ia mengerti bahwa Xiaoyan bukan sosok yang mudah dipengaruhi oleh kecantikan atau pesona wanita, yang justru membuatnya tertarik untuk mengenal Xiaoyan lebih jauh. Xiaoyan menyadari bahwa Cao Ying bukan lawan yang mudah, dan mungkin pertemuan mereka selanjutnya akan lebih intens. Dengan tekad yang semakin menguat, ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Pil Gathering, di mana Cao Ying dan lawan-lawan kuat lainnya menantinya. Pertarungan 5 klan besar di kota Pil Suci telah berakhir dan klan Ye berhasil mempertahankan posisinya dalam 5 besar. Setelah mengamankan posisinya, banyak faksi mendekati Yezong untuk mempererat hubungan. Dalam momen ini, Xiaoyan menjadi pusat perhatian karena kontribusinya yang luar biasa dalam mempertahankan klan Ye. Cao Ying, tokoh kuat klan Cao, tidak mampu mengungguli kekuatan Xiaoyan. Dengan kepiawaian dan wibawa yang ditunjukkannya, Xiaoyan pun menarik perhatian dari berbagai pihak, termasuk Dan Xuan dari klan Dan yang datang menghampiri dan menyatakan kekagumannya.
Xiaoyan terus berlatih dengan tenang, terutama pada teknik jejak tangan spiritual yang diam-diam dipelajarinya dari Cao Ying. Di tengah kedamaiannya, Penatua Cheng dari Menara Pil mendekati Xiaoyan, memintanya untuk datang ke Menara Pil sebelum acara Pil Gathering dimulai. Dengan penuh hormat, Xiaoyan setuju, menyadari bahwa pertemuan ini bisa bermanfaat bagi ambisinya. Penatua Cheng juga menyiratkan adanya ancaman dari Hall of Soul yang perlu diwaspadai. Permintaan ini menunjukkan betapa pentingnya kekuatan dan bakat Xiaoyan dalam menghadapi situasi mendatang. Menjelang Pil Gathering, kota Pil Suci dipenuhi orang-orang yang ingin menyaksikan acara besar itu. Nama Xiaoyan tersebar luas dan menjadi perbincangan hangat, terutama karena dirinya telah menjadi ancaman bagi bakat-bakat kuat lainnya, termasuk Cao Ying. Saat itu Xiaoyan lebih memilih untuk tetap rendah hati dan fokus meningkatkan tekniknya. Di kediaman Ye, dia berlatih jejak tangan spiritual. Semakin mahir dalam teknik ini dengan mengalirkan kekuatan spiritual dari alisnya dan membentuk segel-segel tangan yang rumit. Saat berlatih, Xiaoyan menyadari keberadaan tamu misterius yang datang tanpa diundang. Tamu berjubah hitam itu muncul dan mengungkapkan niatnya untuk mengambil api pendingin tulang yang dimiliki Xiaoyan. Api yang dahulu milik gurunya, Yao Chen. Xiaoyan langsung waspada, mengenali api yang dimiliki tamu itu sebagai Seaheart Flame. Pertemuan itu menandai babak baru dalam perjuangannya, di mana ancaman dari Hall of Soul semakin nyata dan kekuatan misteriusnya terus diuji. Sobat Spoilers, itulah spoilers untuk episode 119 dari Battle Through the Heaven. Tentunya spoilers episode 119 ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu jika ada kesalahan dalam kata maupun istilah, serta kekurangan dan kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.